Film dimulai dengan memperlihatkan Zack Hobson, seorang insinyur yang bekerja di sebuah pusat penelitian ilmiah di Selandia Baru. Zack terbangun dan menemukan bahwa dunia di sekitarnya sepenuhnya kosong. Bangunan-bangunan yang biasanya ramai dan jalan-jalan yang biasanya penuh sesak sekarang ditinggalkan tanpa tanda-tanda kehidupan. Zack bingung dan terkejut dengan situasi ini, mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi. Dalam kebingungannya, Zack melakukan perjalanan ke pusat penelitian tempat dia bekerja. Di sana dia menemukan petunjuk bahwa sebuah eksperimen ilmiah yang rumit telah dilakukan dengan tujuan untuk mengubah struktur waktu dan ruang. Eksperimen ini telah menyebabkan seluruh populasi manusia menghilang secara misterius. Zack dengan keputusasaan itu meninggalkan pesan suara, sepertinya ia sebagai satu-satunya manusia yang tersisa di bumi. Setelah itu ia berjalan ke stasiun radio membuat pesan tentang namanya, keberadaannya, dan kontak teleponnya dengan harapan mungkin ada manusia lain yang tersisa. Ia juga berikhtiar dengan membuat tulisan di tembok dan juga patroli dengan mobil polisi mencari manusia lain selain dirinya. Sampai akhirnya waktu demi waktu berlalu, ia terlihat mulai masuk ke fase stres dan kesepian. Untuk menjaga mental agar tetap waras, Zack mulai menerima kondisi yang ada dan berusaha memperbaiki mentalnya walaupun agak sedikit gila. Ia tidur di rumah mewah, berpidato sendiri kepada gambar orang-orang yang ia susun seakan dia menjadi raja. Esoknya ia juga berjalan ke mall dengan mobilnya mengangkut beberapa barang, bahkan ia juga mengendarai kereta sendiri dan main biliar sendiri. Di sini kayaknya dia malah tambah stres. Pity nothing went down. Thought I'd give you a bit of a chance. Big mistake. Di rumah ia menemukan pakaian wanita dan memakainya berjalan-jalan di stadion sepak bola dan berteriak-teriak sendiri. Zack yang sudah sadar bahwa dirinya hanya seorang diri mulai berani menghancurkan toko dengan alat berat. Sampai akhirnya ia melindas kereta bayi walaupun mentalnya rusak, tapi kayaknya Zack punya secercah hati nurani dengan mengecek kereta bayi itu, khawatir melindas calon populasi. Disitulah ia mulai tersadar, sembari lebih mengontrol mentalnya kembali, ia pindah ke rumah yang lebih kecil dan mulai harus bersahabat atas keadaan yang terjadi. Saat di rumah itu ia dikagetkan dengan kedatangan seorang wanita. Si wanita bernama Jonah. Ia bercerita kalau dirinya sangat kaget dan bingung dengan kondisi yang terjadi. Terbangun di pagi hari melihat seisi ruangan kosong dari orang-orang yang ia kenal. Perbincangan yang singkat di malam hari mereka berdua tertidur. Esoknya mereka mulai melakukan kegiatan bersama untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dunia yang kosong membuat aktivitas kebebasan yang nyata dengan mudahnya mengambil mobil dan makan di rumah siapapun. Tetapi mereka berdua tidak larut dan nyaman dengan kondisi ini, mereka sama-sama tetap mencari tahu. Di suatu kondisi ketika Zack hendak mendatangi zona dunia di sekitarnya seperti berubah dengan mobil-mobil yang berjejer menutupi jalan. Dan tiba-tiba satu mobil bergerak sendiri. Zack langsung memeriksanya dan ternyata... Tentu saja kecurigaan sangat kental di sisi pria ini, dia bernama Api. Ia yang baru bertemu dengan orang baru tentu saja takut karena kondisi bumi yang kosong, bisa saja sosok di depannya adalah alien atau makhluk jahat dan banyak interpretasi lain. Akhirnya Api tetap menyandera Zack. Walaupun Zack sudah menjelaskan tentang dirinya. Zack membawa Api ke tempat Jonah dan di sana barulah mereka saling rangkul dan mulai mempercayai satu sama lain karena derita nasib yang sama. Boy, hey, hide the bottle. Malamnya mereka mulai bersenang-senang dengan musik dan dansa. Ketika hendak tidur, masing-masing Jonah melihat glitch aneh di relief atap. Ia keluar untuk menenangkan diri dan melihat Api yang sedang berdoa di pemakaman seseorang. Paginya Zack mulai meneliti matahari dan menemukan fenomena yang aneh. Ia mengajak Api dan Jonah ke lab tempat ia bekerja untuk melihat sesuatu. Sesampainya di lab, Zack menemukan teori beberapa hal di alam semesta bergerak dengan tidak seimbang dan acak. Gagasan itu diperkuat dengan kondisi tiba-tiba di mana mereka semua mengalami glitch yang mengerikan.
Ketika sudah membaik, Zack mengajak mereka ke suatu gudang dan berencana menghancurkan seluruh gedung lab tempat ia bekerja dengan dalih teori bahwa eksperimen ilmiah yang dilakukan di pusat penelitian tempat ia bekerja adalah penyebab hilangnya seluruh populasi manusia. Ia juga menyadari bahwa keberadaannya di dunia yang kosong adalah akibat dari proyek tersebut. Dengan menghancurkan gedung lab itu barangkali bisa mengubah keadaan bumi menjadi semula. Hasilnya mereka bertiga membawa peledak dengan truk besar menuju lab. Sesampainya di sana, alat yang dibawa Zack mengidentifikasi panas yang membahayakan truk, maka dari itu mereka bertiga mengecek situasi lab terlebih dahulu. Zack bilang ia akan masuk ke lab dulu untuk observasi lebih dekat sementara mereka berdua menunggu di sini. Berdua berbeda jenis di tempat yang tidak satupun melihat mereka menjadikan kondisi yang pas untuk. Ternyata Zack melihat apa yang dilakukan Api dan Jonah. Di sini terlihat sebenarnya Zack menyukai Jonah, tetapi kenapa malah Jonah memilih Api? Sungguh sangat pedih hati Zack, sudah mahanya ada satu cewek di dunia dan satu itu tidak memilihnya, rasio berpasangan menjadi 0. Berpindah ke mereka berdua tak lama setelah mereka berdua bermesraan, tiba-tiba suara truk melintas, mereka bergegas melihat keluar dan ternyata Zack memutuskan untuk meledakkan lab bersamaan dengan dirinya. Dengan membawa truk besar berisi bahan peledak, ia berhasil meledakkan gedung lab dan juga dirinya sendiri. Terlihat Zack terbangun di tempat antah baranta sendirian dan di sini terungkap ternyata mereka bertiga semuanya sebenarnya sudah mati. Dunia yang kosong ini adalah gambar solipsisme dari mereka yang gagal ke alam baka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka, silakan like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.